Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathana Musaki. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik pengganti saya dengan menjelaskan PPT, kultural konflik, atau yang disebut dengan konflik budaya. Yang pertama, konflik budaya dalam pariwisata. Konflik budaya adalah benturan atau perselisihan yang terjadi akibat perbedaan nilai, norma, dan pandangan hidup antara kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya. Konflik sering terjadi di dalam masyarakat yang multikultural atau di lingkungan yang berbeda. Pentingnya memahami konflik budaya dalam konteks pariwisata. Memahami konteks budaya dalam pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa industri itu berkembang secara berkelanjutan dan tidak merusak hubungan sosial antara wisatawan dengan warga lokal. Pariwisata seringkali membawa wisatawan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang berbeda ke suatu destinasi yang dapat menyebabkan benturan budaya. Jika konflik budaya tidak ditangani dengan baik, dapat mengarah pada perasaan ketidaknyamanan, ketidaksetujuan, dan bahkan kerusakan reputasi destinasi pariwisata tersebut. Contoh nyata konflik budaya di destinasi wisata. Salah satu contohnya konflik budaya dalam pariwisata adalah di Bali, Indonesia. Kedatangan wisatawan asing yang tidak memahami adat kebiasaan lokal sering kali menyebabkan ketegangan. Misalnya, banyak wisatawan yang tidak menghormati tempat-tempat suci seperti pura, tidak berpakaian sesuai dengan norma yang berlaku di Bali, atau tidak memahami pentingnya upacara-upacara keagamaan yang diadakan oleh masyarakat setempat. Ketidakpahaman ini sering kali menimbulkan konflik dengan penduduk lokal yang merasa budaya dan nilai-nilai mereka tidak dihargai. Aspek yang mendorong konflik budaya. Yang pertama itu perbedaan nilai moral, norma. Yang kedua itu perbedaan agama. Selanjutnya bahasa dan komunikasi, kesenjangan sosial dan politik. Yang keempat globalisasi dan modernisasi. Dampak konflik budaya. Yang pertama dampak negatifnya itu ketegangan sosial, perpecahan antara kelompok budaya. Yang kedua gangguan komunikasi, sulit membangun pemahaman dan kerjasama. Yang ketiga, diskriminasi, berlaku tidak adil terhadap kelompok tertentu. Yang terakhir, penurunan produktivitas. Dalam organisasi, konflik budaya sering menghambat tim untuk bekerja efektif. Selanjutnya dampak positifnya. Yang pertama, peluang pembelajaran. Konflik membuka jalan untuk mengenal budaya lain. Yang kedua, inovasi, beragama perspektif dari budaya berbeda dapat memunculkan ide-ide baru. Yang terakhir, kesadaran akan keberagaman, menghargai pentingnya inklusi budaya. Penanganan konflik budaya dalam pariwisata. Yang pertama itu pendidikan sosialisasi. Yang kedua, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, penyusunan kebijakan budaya yang responsif. Sumber konflik budaya. Yang pertama, perbedaan nilai dan norma. Perbedaan nilai dan norma ini juga memiliki kaitan erat dengan timbulnya konflik dalam masyarakat, terutama ketika ada perbedaan antara kelompok-kelompok budaya atau individu yang memiliki nilai dan norma yang berbeda. Seringkali muncul akibat perbedaan dalam nilai norma, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, ataupun cara hidup lainnya. Sumber konflik budaya yang kedua itu perbedaan kebiasaan tradis. Dalam bahasa Inggris, habit adalah suatu pola atau tindakan yang dilakukan atau berulang-ulang oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-harinya. Biasanya tanpa banyak pemikiran atau pertimbangan.
Contoh kebiasaan pagi itu minum secangkir kopi setiap pagi. Kebiasaan pribadi cuci tangan sebelum makan. Kebiasaan sosial menyapa orang lain dengan senyum atau hello saat bertemu. Tradisi dalam bahasa Inggris, tradition, merujuk dalam pola pikiran, perilaku, kebiasaan, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok sosial atau budaya. Contoh tradisi, perayaan agama, upacara adat, festival budaya. Yang terakhir, sumber konflik budaya itu ketidakpahaman dan stereotip. Ketidakpahaman merujuk pada keadaan ketika seseorang untuk kelompok tidak sepenuhnya memahami, menyadari atau mengerti sesuatu. Stereotip merujuk pada pandangan atau penilaian yang generalisasi terhadap suatu kelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpahaman antara lain itu yang pertama, keterbatasan akses informasi. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya empati atau pengalaman langsung. Faktor-faktor penyebab stereotip itu yang pertama, proses kognitif, pengaruh media, dan norma sosial. Sumber konflik budaya dan itu ada yang ketiga, dampak globalisasi dan komersialisasi budaya. Dampak positif komersialisasi budaya, penyebab globalisasi, pengetahuan dan teknologi, penguatan ekonomi, kreatif, promosi, keberagaman budaya, akses yang lebih mudah terhadap budaya global. Dampak negatif globalisasi, komersialisasi budaya, homogenisasi budaya, komodifikasi budaya lokal, penghilangan nilai-nilai lokal, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesimpulannya dalam materi ini adalah memahami konflik budaya dalam pariwisata adalah kunci untuk menciptakan harmoni antara wisatawan dan masyarakat lokal. Dengan pendekatan berbaris, pemahaman budaya pariwisata dapat menjadi alat untuk mempromosikan perdamaian, penghormatan, dan inklusivitas di dunia yang semakin terhubung ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.